Harga dan biaya itu terus naik, value uang kita menyusut. Mau lo kerja keras juga ya, tetap makin berat nyukupin kebutuhan. Simpelnya, uang kita tuh nggak bisa lagi dipakai buat beli sebanyak dulu. Karena selama ratusan tahun, value uang kita tuh udah ditambangin. Kenapa gue bilang gini? Karena secara kumulatif, kalau di tahun 2009 lo bisa beli barang seharga 1 juta. Nah di tahun 2025 lo butuh sekitar 1,8 juta buat beli barang yang kurang lebih sama kualitasnya dan juga banyaknya. Jadi uang 1 juta itu setara dengan daya beli sekitar 1,8 juta. Intinya ya, harga dan biaya secara umum tuh udah naik sekitar 84% dari tahun 2009 sampai tahun 2025. Makanya lu butuh uang yang lebih banyak lagi buat beli barang yang sama. Ini alasan kenapa lu harus ngerti inflasi. Di layar ya, lo bisa baca definisi dari berbagai sumber. Ahli ekonomi, institusi, pandangan alternatif, anonim, dan juga spekulan pasar. Lo bisa baca sendiri dan telah satu persatu dengan pikiran terbuka. Intinya, biarpun ada perbedaan penekanan, semua definisi ini punya benang merah yang sama, yaitu inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian yang diukur dengan mata uang. Sampai di sini, kita udah dapet definisinya. Sekarang kita masuk ke akarnya. Jujur aja ya, sulit buat nentuin kapan inflasi pertama kali terjadi di dunia. Karena konsep ekonomi dan juga sistem moneter ini kan udah berevolusi selama berabad-abad. Tapi ada 4 catatan sejarah yang bakal kita sorot di video ini. Pertama itu masa Romawi kuno di abad ketiga. Disebutin kalau penyebab utamanya karena debasement coin. Kedua abad ke-7 zaman Rasulullah. Dari hadis ini tercatat ada kenaikan harga sporadis atau natural inflation akibat faktor alam dan juga peperangan. Ketiga itu dinasti Yuan di Tiongkok abad ke-13 dan juga 14. Terjadi inflasi yang signifikan, malah ini mengarah ke hiperinflasi karena mencetak uang kertas secara masif. Keempat, penemuan emas dan perak di Amerika abad ke-16. Dari 4 catatan sejarah ini, kita bisa tahu sebelum uang kertas jadi dominan, dulu kita tuh gunain sistem barter. Kemudian dilanjutkan dengan logam mulia. Tapi di saat yang sama ada juga yang sudah menggunakan uang kertas. Dan uang kertas itu pertama kali diperkenalkan di Tiongkok pada abad ke-10 dengan nama Jiaozi. Ini gua nggak tahu ya benar atau nggak cara bacanya. Kemudian dikembangin pada masa dinasti Song dengan penerbitan Huizi. Kemudian menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan dan juga interaksi dengan dunia Islam pada abad ke-13. Yang jadi pertanyaan, apakah pada saat sistem barter ada fenomena yang mirip dengan inflasi? Di awal tadi kita kan udah dapat definisinya, pahami poinnya ya. Jadi di sistem barter murni, secara definisi itu nggak bisa dibilang inflasi ya, atau sederhananya nggak ada inflasi. Kenapa? Karena di zaman barter, ini nggak ada mata uang yang berfungsi sebagai alat ukur nilai yang universal, atau sederhananya nggak ada nilai mata uang sebagai pembandingnya. Yang ada itu pertukaran langsung antar barang dan jasa. Misalnya lo menukerin ayam sama beras tetangga. Harga ayam di sini ini bukan dalam bentuk rupiah, tapi dalam jumlah beras yang bisa lo dapetin. Ini yang disebut dengan nilai tukar relatif. Jadi alih-alih inflasi di sistem barter yang terjadi itu justru perubahan nilai tukar relatif. Walaupun mekanismenya itu beda ya, tapi dampaknya terhadap kemampuan kita untuk beli barang yang kita butuhin itu mirip-mirip ke inflasi. Terus gimana dengan sistem emas? Ini yang menarik ya. Jadi selama dunia memiliki mata uang yang diakui, misalkan mata uang yang diakui itu emas, maka inflasi tetap bisa terjadi ya. Hanya saja daya rusak itu nggak separah uang kertas. Kenapa? Karena bank sentral ini nggak punya kebebasan untuk cetak uang secara berlebihan. Jadi di bawah standar emas, pengendalian inflasi itu memang cenderung lebih otomatis karena terikat pada pasokan emasnya. Tapi dengan adanya keterbatasan ini, berarti pemerintah itu punya lebih sedikit ruang gerak untuk mengatasi deflasi dan juga krisis ekonomi yang butuh peningkatan likuiditas secara cepat. Sekarang gue mau ngajak lo mikir ya. Seringkali kita kan ngerasa ada jurang yang cukup lebar antara angka inflasi resmi yang dikeluarin pemerintah dengan kenaikan harga dan biaya yang kita rasain sehari-hari, terutama di kota-kota besar. Contohnya tuh gini, BPS nunjukin angka inflasi tahunan 3%, tapi harga kebutuhan pokok di pasar naiknya bisa puluhan persen. Biaya pendidikan juga sama, harga properti di perkotaan malah lebih parah lagi. Jadi kayak ada semacam ketidaksesuaian di sana. Tenang ya.
Awalnya gue juga skeptis. Di layar lo bisa baca sendiri gimana angka inflasi itu dihasilin. Intinya ya, tahap pertama itu survei harga konsumen atau disingkat SHK untuk nyatet harga dari ratusan komoditas. Masing-masing komoditas ini punya bobot yang beda-beda, tergantung seberapa besar pengeluaran rata-rata masyarakat untuk barang dan jasa tersebut. Selanjutnya masuk pengolahan statistik untuk ngitung indeks harga konsumen atau IHK atau CPI dalam bahasa Inggris, termasuk penyesuaian untuk ngilangin pengaruh fluktuasi musiman kayak kenaikan harga menjelang hari raya atau penurunan harga saat panen, dan faktor sementara lainnya. Ini salah satu penyebab kenapa angka inflasi dan juga kenaikan di lapangan itu beda, tapi tujuannya supaya dapat tren kenaikan harga yang lebih mendasar dan juga berkelanjutan. Laju inflasi kemudian dihitung dengan ngebandingin nilai IHK dari periode sebelumnya. Jadi angka inflasi di media itu merupakan angka rata-rata kenaikan harga dari berbagai macam barang dan jasa di seluruh Indonesia atau disebut inflasi umum, dan bukan patokan kenaikan sebenarnya, karena kenaikan di lapangan itu udah dipengaruhi oleh faktor spesifik di sektor masing-masing. Di sini udah gua rangkum contohnya supaya lo punya gambaran ya. Sampai di sini kita punya pertanyaan ya. Kenapa harus ngitung kenaikan secara umum? Kenapa nggak spesifik supaya kita tahu harga sebenarnya? Atau kenapa fluktuasi musiman harus disesuaikan? Dan bla bla bla, masih banyak lagi ya. Jawabannya tuh nggak bisa ya. Karena negara itu kan luas. Negara ini nggak cuma mikirin kenaikan harga satu persatu aja, tapi harus ngejaga gimana supaya ekonominya juga terus bisa jalan. Bahasa formalnya tuh gini ya. Negara itu butuh tren kenaikan harga secara umum oleh angka inflasi yang akan dijadikan sebagai indikator umum tentang perubahan harga di perekonomian negara. Mereka butuh angka ini untuk ngelihat tren secara keseluruhan. Apakah ekonomi kita ini lagi memanas atau inflasi tinggi, atau justru mendingin inflasi rendah. Ini penting buat ngambil kebijakan besar kayak soal suku bunga, anggaran negara, dan target ekonomi. Bayangin ya, misalkan pada saat pengolahan data, BPS ini nggak nyesuaiin kenaikan yang disebabkan oleh fluktuasi musiman atau faktor lain. Otomatis angka inflasinya nanti bisa tinggi banget. Sementara salah satu penyebab kenaikan harga dan juga biaya itu karena angka inflasi sendiri. Ujung-ujungnya kenaikan harga sama biaya yang kita rasain sekarang kemungkinan naiknya tuh bisa lebih tinggi lagi. Ya walaupun UMR kita juga bisa naik ya, tapi buying powernya kan sama aja kayak sekarang. Justru ada resiko hiperinflasi. Jadi inflasi itu penyebab umum, bukan satu-satunya patokan kenaikan harga. Tapi gimana kalau misalkan ini semua sudah ada yang ngatur? Ini yang mau gue bahas ya. Pertanyaan filosofinya tuh gini, inflasi ini buatan manusia atau faktor alam? Opini gue ya, kita bebas berpendapat. Bisa dibilang alami, contohnya kayak kenaikan harga di zaman Rasulullah, yang mungkin karena faktor alam, contohnya kayak bencana alam kayak banjir atau gempa bumi, yang bisa bikin harga itu melonjak terus-terusan karena rusaknya infrastruktur dan juga terambatnya rantai pasok barangnya. Tapi dampaknya kan lebih terasa di sektor-sektor tertentu dan juga sifatnya itu sementara. Nah di sisi lain, inflasi juga bisa disebut sebagai buatan manusia. Kenapa? Karena inflasi ini kan adalah fenomena ekonomi yang muncul dari kebijakan-kebijakan yang ada, dan kebijakan itu notabene kan buatan manusia. Contohnya di basement coin di Romawi itu kan jelas ya buatan manusia buat ngubah nilai mata uang, atau pencetakan uang kertas yang berlebihan di dinasti Yuan itu juga kebijakan manusia, atau masuknya emas dan perak dari Amerika. Meskipun penemuannya itu alami, tapi dampaknya ke inflasi di Eropa itu karena manusia yang ngelola dan mendistribusikannya. Atau di sistem uang fiat modern kayak sekarang, bank sentral itu punya kemampuan buat ngatur jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter, kayak operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan, dan juga penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya. Semua itu kan buatan manusia atau keputusan manusia juga. Tapi faktor alami ini memang lebih sering jadi penyebab kenaikan harga di sektor tertentu dalam jangka pendek. Tapi untuk inflasi yang benar-benar luas dan terus menerus, kayaknya campur tangan manusia itu lebih dominan ya. Gimana menurut lo? Dan kalau mau kita tekenin lagi ya, ini gua bukan mau nakut-nakutin. Dari sejarah kita kan udah bisa lihat kalau inflasi itu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu aja. Ini adalah hasil dari serangkaian keputusan sejarah yang ngubah cara dunia ini memandang uang dan juga ekonomi. Sejak awal inflasi itu muncul bukan untuk kepentingan masyarakat, lebih tepatnya untuk melayani keserakahan dan juga kebutuhan kekuasaan dan politik untuk perang. Pernah denger nggak peribahasa barang yang banyak ini kurang berharga? Nah, konsep ini cocok banget buat ngegambarin konsep dari inflasi. Karena inti dari inflasi, semakin banyak uang yang beredar, semakin rendah nilainya.
Jadi bisa dibilang inflasi itu salah satu bentuk pajak yang harus lo bayar dengan alasan perkembangan zaman. Lebih tepatnya, inflasi itu muncul karena ada pihak yang butuh lebih banyak uang daripada yang tersedia. Simpelnya kan gitu ya. Orang kaya atau sebut aja orang yang memiliki uang lebih, mereka ini bisa tetap kaya dengan mengubah uangnya ke dalam bentuk aset. Tapi orang miskin yang cuma bergantung pada gaji tetap, ini nggak punya pilihan selain ngurangin konsumsi dan juga hidup lebih hemat. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa ya menilai dari sudut pandang yang negatif. Karena khususnya di zaman modern kayak sekarang, inflasi dengan tingkat yang rendah dan juga stabil itu sangat dibutuhin oleh negara. Fungsinya untuk ngejaga kestabilan ekonomi. Bayangin aja ya, kalau inflasi itu misalnya 0%, harga dan biaya baik barang maupun jasa ini bisa turun terus menerus. Awalnya memang enak ya, memang seru, tapi lama-kelamaan semua aktivitas usaha mulai dari petani, investor, pengusaha dan juga perusahaan bahkan negara ini bakal turun, bakal kepleset, bakal jatuh mereka. Otomatis kerjaan lo sekarang sebagai karyawan ini bakal kena dampaknya juga. Jadi solusinya, pemerintah dan BI ini nggak boleh cuma fokus ngejaga inflasi tetap stabil, tapi juga fokus ke penyebabnya. Indonesia itu terkenal dengan negara agraris, tapi masa komoditas pangan pentingnya masih impor. Kalau harga di luar negeri naik atau nilai tukar rupiah melemah, harga di sini juga ikutan naik. Belum lagi kalau kita ngomongin infrastruktur, biaya transportasi, lebih parah lagi praktik penimbunan yang bikin harga pangan ini melambung tinggi. Kenapa ini paling krusial? Soalnya makanan itu kebutuhan pokok yang paling besar pengaruhnya buat sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama yang ekonominya kelas menengah dan juga bawah. Jadi kalau harga pangan naik gila-gilaan ya, inflasi secara keseluruhan itu pasti ikut naik tinggi. Faktor lain kayak nilai tukar rupiah, harga energi atau kebijakan pemerintah juga memang ngaruh. Tapi menurut gue ya, urusan pangan ini yang paling sering jadi bom waktu buat inflasi di Indonesia. Solusi bagi kita sebagai warganya, jangan pernah mikir ya gimana caranya menghentikan inflasi. Karena selama ada mata uang, maka value uang kita masih akan tetap ditambang. Dan kita semua pasti setuju salah satu cara buat ngelawan inflasi dengan investasi, biar nilai uang kita tuh nggak terus kegerus. Tapi kalau mikir kritis, nggak semua orang ini punya kesempatan dan kemampuan yang sama buat investasi. Buat sebagian besar masyarakat, nyukupin kebutuhan sehari-hari aja itu udah susah, apalagi mikirin investasi. Jadi saran investasi ini mungkin lebih relevan buat orang yang punya penghasilan lebih. Kadang gue tuh mikir ya, jangan-jangan saran investasi ini lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, kayak bank ataupun perusahaan investasi yang nawarin produknya ke masyarakat. Ini alasan kenapa kita sebagai masyarakat kecil ini perlu hati-hati biar nggak cuma jadi sapi perah. Jadi meskipun inflasi itu penting, kita juga harus realistis. Mungkin buat sebagian besar masyarakat, fokus utamanya tetap gimana caranya biar bisa nyukupin kebutuhan pokok dulu, baru mikirin investasi yang sesuai kemampuan. Dan kalau ada waktu luang, coba cari keterampilan baru yang bisa dipelajari secara online. Siapa tahu dia bisa jadi modal buat cari tambahan penghasilan. Karena ini udah bisa dibilang sebagai investasi untuk diri sendiri. Intinya ya, solusi ngadepin inflasi itu nggak cuma soal investasi atau hindari utang konsumtif, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ngatur pengeluaran, lebih kreatif nyari tambahan penghasilan, dan juga lebih memprioritaskan ketahanan pangan.